Pemirsa, krisis moneter dan inflasi yang membumbung memicu demo besar di Iran sejak 28 Desember 2025. Kini demonstrasi bergeser ke tuntutan berakhirnya rezim Ayatollah Ali Khamenei. Setelah kekuatan anti-Amerika dan Israel di Suriah di bawah Presiden Bashar al-Assad runtuh, akankah rezim Republik Islam Iran di bawah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menyusul? Berikutnya, ulasan dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Uma. Hari Minggu, 28 Desember 2025, terjadi aksi mogok yang dilakukan para pedagang di Pasar Besar Teheran dan mahasiswa di universitas-universitas utama. Penyebab utama adalah krisis mata uang di mana nilai rial jatuh bebas ke titik terendah dalam sejarah. Dalam 10 tahun terakhir, nilai tukar rial Iran terhadap dolar Amerika Serikat mengalami depresiasi sebesar 3.000%. Pada 2015, nilai tukar rial Iran adalah 36.000 per dolar AS. 5 tahun kemudian, pada 2020, nilainya turun menjadi 225.000 per dolar AS. Nilainya terus merosot hingga pada akhir 2025 lalu, nilai tukarnya menjadi 1.100.000 rial per dolar Amerika Serikat. Pada akhir 2025, harga pangan dan barang pokok melonjak hingga 42%, membuat daya beli masyarakat lumpuh. Selain itu juga terjadi kelangkaan air dan pemadaman listrik yang kronis. Tekanan ekonomi semakin berat akibat sanksi internasional dan dampak dari perang 12 hari dengan Israel dan Amerika Serikat pada pertengahan 2025 yang merusak infrastruktur energi Iran. Meskipun dimulai dari isu ekonomi, tuntutan massa dengan cepat berubah menjadi isu politik fundamental, yakni seruan untuk mengakhiri sistem Republik Islam. Ada dorongan kuat untuk pembentukan pemerintahan transisi. Nama Reza Pahlavi, putra mantan Syah Iran, pun disebut-sebut oleh demonstran sebagai figur pemimpin transisi. Situasi saat ini sangat mencekam karena pemerintah Iran melakukan tindakan keras untuk meredam massa. Berbagai organisasi hak asasi manusia melaporkan korban tewas lebih dari 500 orang. Hingga Minggu kedua Januari 2026, protes telah meluas ke lebih dari 100 kota di 31 provinsi. Kota-kota seperti Teheran, Isfahan, Shiraz, dan wilayah Kurdi menjadi titik bentrokan paling berdarah. Rumah sakit di Teheran dilaporkan kewalahan menangani pasien luka tembak. Sebenarnya kita bisa klasifikasi gerakan atau demo yang terjadi di Iran sejak 28 itu bisa dalam beberapa jilid memang. Jilid pertama bisa kita kategorikan sebagai yang disebut sebagai persoalan ekonomi murni tadi, berkaitan dengan harga-harga yang terus melonjak, kemudian mata uang Iran yang terus merosot dan persoalan-persoalan lainnya yang itu menandakan adanya persoalan internal di Iran. Cuman memang dalam beberapa hari berikutnya ini kemudian patut diduga minimal kalau menggunakan perspektif pemerintahan Iran ini sudah dianggap bukan gerakan murni. Yang itu kemudian memuncak pada hari Kamis kemarin di mana demo terjadi di banyak tempat dan banyak sekali dan cukup besar. Bahkan kemudian membuat pemerintahan Iran mengambil sikap resmi, salah satunya yang cukup keras adalah memutus akses internet. Presiden Amerika Serikat Donald Trump peringatkan Iran bahwa Iran dalam masalah besar. Trump mengulangi ancaman sebelumnya kepada otoritas Iran agar tidak menembak para demonstran. Trump meyakinkan bahwa AS mengamati situasi dengan sangat cermat. So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan negaranya tidak akan mundur menghadapi yang ia sebut sebagai sabotase Amerika Serikat. Khamenei memperingatkan bahwa Teheran siap melawan pihak manapun yang mencoba mengganggu stabilitas keamanan di Iran. Peringatan keras ini disampaikan Khamenei dalam pidato peringatan pemberontakan 1977 di hadapan warga Qom. Ia menekankan Republik Islam Iran berdiri di atas pengorbanan besar dan tidak akan goyah oleh tekanan eksternal termasuk Amerika.
شما هر کی میخوای باش مزدور بیگانه که شدی، برای بیگانه که کار کردی ملت تو رو مردود میدانه، نظام اسلامی هم تو رو مردود میدانه. این مربوط به اینها. اون بابایی که با نخوت و غرور نشسته اونجا راجع به همه دنیا قضاوت میکنه، او هم بدانه که معمولاً مستبدین و مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمد رضا و امثال اینها وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند. این هم سرنگون خواهد شد. Perkembangan terbaru, rakyat Iran turun ke jalan menuntut agar Presiden Amerika Serikat Donald Trump berhenti ikut campur urusan domestik Iran. Aksi ribuan orang ini bertujuan untuk menentang keterlibatan pemerintahan Donald Trump dalam kerusuhan yang berlangsung di Iran. Jujur kalau dibaca per hari ini pemerintahan Iran bisa dikatakan sudah mulai memegang kendali kembali. Minimal bisa kita lihat dari aksi perlawanan rakyat, katakanlah yang mendukung pemerintahan Iran untuk yang tadi minta agar Trump tidak ikut campur dalam persoalan dalam negeri. Jadi sebenarnya walaupun saya melihat dari sisi Amerika dan Israel sebenarnya tidak ingin mengambil intervensi militer sepertinya, karena kalau sampai mengambil intervensi militer maka ini akan membuat otoritas Iran makin terbenarkan untuk menyebut sebagai gerakan demonstrasi sebagai gerakan teroris pro asing dan menjadi kaki tangan daripada Amerika dan Israel. Tekanan politik yang kuat di Iran melalui people power saat ini semakin melemahkan kekuatan anti-Amerika Serikat dan Zionis di kawasan tersebut. Sebelumnya, sekutu Iran Presiden Suriah Bashar al-Assad resmi jatuh pada 8 Desember 2024. Kejatuhan rezim ini terjadi sangat cepat melalui serangan kilat yang berlangsung hanya dalam 12 hari yang dilakukan kelompok oposisi yang dipimpin oleh kelompok Hayat Tahrir al-Syam atau HTS. Suriah kini dipimpin oleh pemerintahan transisi dengan pimpinan HTS Ahmed al-Shara sebagai presiden interim. Posisi politik Ahmed al-Shara terhadap Amerika Serikat dan Israel cenderung pragmatis. Misalnya, al-Shara pada November 2025 melakukan kunjungan bersejarah ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump. Al-Shara juga menggunakan dukungan AS untuk mengonsolidasi kekuasaan, mengusir pengaruh milisi Iran dan Rusia, serta mencari bantuan teknis untuk membangun kembali lembaga keamanan Suriah. Dalam hubungan dengan Israel, posisi al-Shara cenderung transaksional. Pada Januari 2026, pejabat Suriah dan Israel dilaporkan melanjutkan perundingan yang dimediasi oleh AS di Paris. Salah satu alasan utama mengapa al-Shara tampak lebih condong ke barat adalah ambisinya untuk menghapus pengaruh Iran di Suriah. Hal ini menjadikannya mitra strategis bagi AS dan Israel yang ingin melemahkan poros perlawanan Iran di Timur Tengah. Kejatuhan rezim Assad di akhir 2024 ini dan naiknya Ahmed al-Shara sebagai presiden interim menjadi salah satu faktor yang menginspirasi keberanian massa di Iran untuk melakukan protes besar-besaran di akhir 2025 dan awal 2026. Download Metro TV Extend sekarang.